Annyeonghaseyo teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan bahas drama 18 Again episode kelima. Jadi di awal episode kelima ini kalian akan diperlihatkan 24 jam sebelum sidang perceraian Dajung dan Dayung. Di sebuah kafe, Dayung melihat Dajung bertemu dengan Pak Choi, si guru olahraga. Si Pak Choi ini memeluk Dajung. Wah, Dayung sangat kaget dong. Dia pikir istrinya benar-benar selingkuh sehingga ingin bercerai. Tapi si Dajung ini mendorong Pak Choi dan mengatakan untuk tidak melakukan hal itu lagi. Dan saat Pak Choi menjelek-jelekan Dayung, Dajung ini malah membela Dayung dan bilang bahwa Dayung ini lelaki yang hebat dan ayah yang hebat bagi anak-anaknya. Ternyata Pak Choi selama ini memakai Dajung sebagai taruhan dengan teman-temannya. Apakah dia bisa mendapatkan hati Dajung atau tidak? Di sini baru terlihat bahwa Pak Choi adalah orang yang jahat, Pak Boy. Dan sekarang Pak Choi mengganti targetnya kepada si ibu guru cantik karena dia sudah tidak bisa mendapatkan Dajung lagi. Di sana Dayung merasa lega, tapi di satu sisi dia bingung kenapa istrinya tetap mau bercerai dengannya. Nah, di sisi lain Airin dan Dokjin bertemu dan di sana Airin mengatakan kepada Dokjin alasan kenapa Dajung ingin bercerai. Dokjin sangat kaget mendengar alasan kenapa Dajung ingin bercerai. Dia pun menyampaikannya kepada Dayung. Jadi alasan Dajung ingin bercerai adalah saat reuni sekolah, Dayung yang mabuk dan dijelek-jelekan oleh teman-temannya melampiaskan amarahnya kepada Dajung. Dia menjelek-jelekan Dajung dan mengatakan bahwa dia menyesal menikah dengan Dajung. Wah, jadi di sana Dajung sangat sakit hati karena dijelek-jelekan di depan teman-temannya semua. Dayung yang baru mengingat hal itu sangat merasa bersalah. Dia menyesal telah melakukan itu. Dia melakukan itu karena dia tidak sadar yang dipengaruhi oleh alkohol. Kemudian keesokan harinya di ruang sidang, Dayung mudah memasuki ruangan. Dia di sana mengaku sebagai perwakilan dari suaminya Dajung dan dia mendapatkan surat untuk dibacakan di sana. Padahal itu surat dari dirinya sendiri. Nah, isi suratnya mengatakan bahwa Dayung menyesali semua perbuatannya. Dia sudah paham kenapa istrinya ingin bercerai dan dia sangat minta maaf pada istrinya. Dajung yang mendengar hal itu sangat sedih, tetapi nasi sudah menjadi bubur, mereka pun tetap bercerai. Hakim membacakan keputusan persidangan itu, yaitu mereka berpisah dan hak asuh anak dipegang oleh Dajung. Keesokan paginya di tempat bekerja, teman-teman Dajung menyemangati Dajung tentang kasus perceraiannya. Tapi di sini tiba-tiba ada yang aneh, yaitu Yumi nih yang iri dengan Dajung ini tiba-tiba minta foto dan berbuat baik kepada Dajung. Lalu dia mengunggahnya di sosial media dan mengatakan sesuatu tentang perceraian Dajung. Dan benar saja, foto yang dia unggah di sosial media tersebar dan artikel-artikel buruk tentang Dajung pun muncul. Ini ada aja orang iri kayak gini. Di malam hari, si ibu guru cantik mengunjungi rumah Dokjin karena si Dayung yang berperan sebagai anaknya Dokjin sudah 2 hari tidak sekolah. Jadi di sana dia menanyakan kepada Dokjin kenapa dan apa alasan Dayung tidak sekolah. Dokjin yang tidak bisa menjelaskannya membuat si ibu guru cantik ini kecewa dan meninggalkan Dokjin. Dokjin yang kesal melampiaskan amarahnya kepada Dayung. Nah, saat ibu guru cantik ini sampai di rumahnya, ada hal yang membuat Putu terkejut. Ternyata dia ini adalah gamers. Di kamarnya dipenuhi dengan mainan Marvel seperti yang ada di rumah Dokjin. Dan ada PC gaming dong. Ibu guru ini pun sering main game di warnet, tapi pakaiannya berbeda banget dari yang dia pakai biasanya. Dia hanya memakai setelan training, pakai topi dan kacamata. Pokoknya beda lah sama sebelumnya, tomboy banget ini. Dan yang membuat terkejut lagi, ternyata si ibu guru cantik ini berteman dengan Dokjin dalam game. Mereka sering chatting-chattingan dan bahkan si ibu guru cantik ini menamai Dokjin Tony Starkku. Dia sangat ngefans dengan Dokjin di dalam game. Di sini Dokjin pun curhat dengan ibu guru cantik bahwa baru saja seorang yang disukainya merasa kecewa pada dirinya, padahal yang dia curhatin itu adalah orang yang dia sukai. Paham gak sih? Butuh bingung jelasinnya gimana. Dia pun menanyakan kepada si ibu guru ini apa yang harus dia lakukan.
Dan ibu guru ini karena dia seorang gamer, dia menyarankan untuk memberikan helm emas, dimana di sini helm emas itu sangat langka dalam dunia game mereka. Helm emas ini cuma ada 3 di dunia dan Dokjin punya ketiganya. Keesokan harinya di sekolah, Gujasung si preman mulai baik kepada Xia. Dia menguatkan Xia bahwa perceraian itu tidak apa-apa. Orang tuanya Gujasung ini juga bercerai. Dia bahkan membantu Xia untuk memungut sampah. Ini semua orang kenapa jadi suka sama Xia ya? Dayung yang melihat hal itu pun heran. Dan benar saja, Dokjin yang kemarin diberikan tips agar ibu guru ini luluh kepadanya, dia membawakan helm emas itu ke sekolah. Dia ingin memberikannya kepada ibu guru. Ibu guru yang melihat hal itu sangat kaget. Ternyata Tony Stark yang dia ajak chat di dalam game adalah Dokjin. Di sini ibu guru udah tahu bahwa Dokjin itu adalah orang yang dia idolakan di dalam game. Ibu guru ini kaget dan ingin menerima hadiah dari Dokjin, tapi dia tidak bisa karena dia tidak boleh menerima hadiah dari orang tua murid atas dasar hukum. Beberapa saat kemudian, Pak Choi ingin memasuki ruangan. Dokjin yang tidak ingin melihat si Choi ini langsung menggunakan helm emas itu dan kabur. Ini kocak banget pokoknya. Dalam perjalanan pulang, Dayung melihat si Dakjung dan Jihun, si pemain baseball, sedang ngobrol di tengah jalan. Dayung pun menghampiri mereka dan bersitegang dengan si Jihun ini. Dia bersitegang dengan Jihun karena merasa cemburu dengan mereka berdua. Jihun ini kaget karena melihat kenapa anak kecil seperti Dayung berperilaku kasar seperti itu. Dakjung pun kaget kenapa Dayung yang biasanya baik menjadi seperti itu. Dan sebelum episode 5 ini berakhir, di akhir video diperlihatkan bahwa ada orang yang mencatat semua kegiatan Dayung dan keluarganya. Menurutku sih ini orang yang kemarin terus memata-matai mereka dan memfoto-foto mereka. Ini aku penasaran banget sih siapa orang ini dan kenapa dia terus memata-matai Dayung dan keluarganya. Episode 5 pun berhenti sampai di sini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Annyeong!